warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila hadrati jami' awliya ila fi madinati kota Madia Malang, wa khususan ila hadrati jami' man hadara fi hadal majlis bita'limi ilmi tauhid, wa khususan ila hadrati abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlis fi masjidi al khairat Madiopuro, Gedung Kandang, Kota Madia Malang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaraman, hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, bunyai ingkang boten saged kula sebat satu persatu, wabil khusus daya takmir Masjid Al Khairat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sewilayah Kota Madia Malang, tepatnya di Madiopuro, Gedung Kandang. Wabil khusus sedaya jamaah baik yang hadir di majelis maupun di luar, sahabat-sahabat saya yang tergabung di dalam kepengurusan MWJ dan sahabat-sahabat saya yang tergabung di dalam keamanan nggih punika, sedaya rekan-rekan Banser kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita diperkumpulkan Allah di sini majelis di Masjid Al Khairat dalam rangka 3 acara kata tadi. Setunggal Lailatul Istima, kedua memperingati Maulid Kanjeng Nabi, ketiga tasakuran dalam rangka hari kemerdekaan. Jadi 3 acara langsung kula gabung niki sampai jam 11 terus. Nggih, tak gunakne momen-momen niki walaupun tinggal waktu sak jam kurang seperempat menit. Wis mboten napa-napa. Menawi wekdal sangat pendek atau terbatas ini, mugi-mugi ilmu
ingkang den paringake Gusti Allah muga-muga diparingana paham, diparingana manfaat barokah ing dalam kehidupan kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, langsung mawon. Kami di sini akan mengupas dari sudut pandang hakikatnya tentang kemerdekaan dan hari Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek cara bahasa syariati Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten. Sing dawuh iku dipeseni Gusti Allah kanggo kita sebagai umatnya. Tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab niki HP ini sing kagungan paketan jenengan buka, ayo bareng ngaji di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Niki sering disampaikan para mubaligh terkait masalah teladan Rasulullah. Cuman kebanyakan itu disampaikan secara jasmaniah atau hukum syariah. Ini saya mencoba untuk mengambil dari hukum hakikiyah. Sebab ngeten Pak Bu, menungso niku Allah ciptakan dan Allah lahirkan ning dunya niki tidak hanya secara jasmaniah akan tetapi juga rohaniyah. Risalah jasmaniah Rasulullah mengemban hukum syariah yang maksud dan tujuan untuk mendidik jasmaniah kita betul-betul al-imtithalul awamir wastinabun nawahi, njalakno perintah ninggalno larangan. Bon, niki dididik di tarbiyah ilmu salaf yang terkenal. Risalah beliau niku syariah. Pun niki sampun mafhum, pun biasa jenengan kali kula pelajari. Tapi ketahuilah bahwasanya kita manusia juga ada ruhaniyah. Sebab menungso apabila ada jasadnya tidak ada rohnya, ikut disebut mayit. Betul? Lah niki berpijak dari surah Az-Zumar ayat 54 atau waqala aidan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Gusti Allah dawuh mekaten, wa anibu dan balio sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Artinya yang dipanggil itu adalah rohaniyah. Mengapa rohaniyah kita dipanggil Allah? Untuk lekas kembali kepada Allah, karena rohaniyah kita prosesnya kebanyakan hati ini rohaniyah kita ini isih bersukaria, mencintai, mengimani selain Allah yang disebut hayatat dunya. Niki tauhid.
Niki tauhid. Mula nanti apabila ada yang tidak paham, muga-muga ndang diparingono paham. Jadi selama ini Bapak Ibu, jiwa kita itu bergantung terhadap selain Allah secara hakikatnya. Akibatnya nopo bisa kita lihat, hati kita selalu melalaikan Allah, baik di dalam ibadah ghairu muhdoh atau muhdoh, ibadah yang tidak murni ataupun yang murni. Contoh. Kita semua yang hadir di sini sama di mata Allah, pandangan Allah sama manusianya. Gak ada Islam niku mendidik iki saktone gini, mboten. Bahkan lihat terkait masalah hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah dawuh terhadap kita sebagai umatnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ngeten dawuh, kul dawuh sira Muhammad, sendika dawuh Gusti napa ingkang kula dawuhke, innama ana basyarum mithlukum. Niki Quran. Sesungguhnya saya ini, kata baginda Rasul, sama posisinya dengan kamu sekalian, yaitu sama manusianya, fisik. Yang membedakan kita adalah ruhaniyah kita. Nah niki Pak Bu, miturut kitab Al-Hikam ya, karangan Syekh Ibnu Athaillah, atine menungso, jiwanya manusia ada dua kelompok. Apa? Mingkol bin zahidin pertama, yang kedua adalah mingkol bin rohibin. Kita akan mengenali tabiat Kanjeng Nabi, sifati Kanjeng Nabi lewat ini nanti. Pertama mingkol bin zahid niki hati sing condong, hati yang selalu sadar ingat bahwasanya semua apa yang terjadi itu semata-mata sumbere sangka Gusti. Dawuhe la haula wala quwata illa billah. Niki hadis. Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian manusia, wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul pada diri makhluk sedaya sumbere sing gerakni namung Gusti. Niki pendidikan tauhid. Loh, golongan mingkol bin zahid termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan jasmaniah apapun, beliau hatinya selalu ingat dateng Gusti. Surat Al-Insan ayat 25, Allah dawuh wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, pagi sampai sore niki ruhaniyah beliau hati, miturut surat Al-Insan. Sore sampai pagi sambung lagi, hatinya selalu ingat Allah. Jenengan kali kula das pundi? Halo, dulurku sing ana Malang. Halo, nggih ngoten nah. Alhamdulillah. Kita juga diingatkan Allah dalam surat Al-Ahzab 4142 sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan Kanjeng Rasul.
ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Sama, cuman atine menungso niku ana sing gatekno, ana sing ora. Sing gatekake yang mendengarkan yastami'unal qaula fayattabi'una ahsan. Beliau nderekake napa sing dadi teladane Kanjeng Nabi. Berkenaan dengan zikir ini Bapak Ibu, masalahnya kalau mboten nate di jam, kalau niki paling titik ngaji niku 2 jam, paling titik. Bahkan nate sampai subuh. Nate ngoten niku. Nggih, kranten kita menghargai dulur-dulur nggih. Dadi waktunya terbatas, mboten masalah. Ngeten. Sing dimaksud eling, zikir bahasa Arabe, ingat bahasa Indonesianya adalah hati jenengan iki muncul satu kesadaran bahwasanya kita manusia bersifatkan la haula wala quwata niki komah, tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan hal positif wala quwata, dan juga tidak bisa mencegah perbuatan negatif. Akan tetapi bisanya terjadi melakukan perbuatan positif dan mencegah perbuatan negatif semata-mata illa billah. Loh, kalau tangklet jenengan sholat sadar enggak, ati enggak, nyadari ngerasa enggak kalau kita berdiri itu didirikan Allah? Kalau tidak berarti golongan awak dewe bukan wong eling. Sallu ala Nabi Muhammad. Rukuk kira-kira hati sampean kali kula mbok wonten boten pangrasa ngrasa hadire Allah sebagai sang penggerak kita? Nek boten berarti awak dhewe golongane wong lali. Coba bagaimana kita bisa menjadi seperti sifat karakter Rasulullah? Islam, iman, ihsan. Ngerti kula tolah-toleh. Biasanya ana papane. Pun mboten apa-apa. Masalah kula mboten request. Ngapunten. Ketika iman kita ini belum ihsan ya, siapapun kita, apapun status kita, boten saged Pak. Waktu sholat itu khusyuk, merasa Allah hadir di dalam diri kita yang selalu memantau kita, boten saged. Wis boten saged pokoknya. Niki boten saged dibantah. Karena Rasulullah mengatakan definisi takrif daripada ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taroh. Niku kan ceritane ketika saat Kanjeng Nabi miturut hadis nggih tausiah ngeten iki, ujug-ujug wonten malaikat Jibril rawuh mendo-mendo arek nom sing ganteng. Lah ketingali perjalanan dekat malaikat wau terus tangklet dateng Kanjeng Nabi di depan para sahabat. Mahwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Sing tak jelas niki ihsan. Kanjeng Nabi dawuh anta budallaha ka'annaka lahu taroh, atau langsung ka'annaka taroh. Ketika jenengan ngibadah sholat seakan-akan ati sampean saged nyekseni wujude Gusti Allah. Fa ilam takun taroh,
apabila jenengan iki belum bisa melihat sejatine Allah sing kita sembah, ya fa innahu yaroka, mongko sak temeni Gusti Allah iku jenengan kudu selalu merasakan hadiri Allah atau selalu dilihat oleh Allah. Pun ngoten dereng laiki lan niki bagiane para alim ulama. Para alim ulama wajib memikirkan kondisi jiwa seseorang sebagai umat pengikutnya, supaya waktu sholat iku ati boten belakrak digondol curut. Nafsu niki lho dielingno urusan dunya dan lain sebagainya. Ngoten apa mboten? Niki bagiane ulama, karena hadis mengatakan al ulama warasatul ambiya. Lah niki kedah disampaikan. Sebab kalau kita bicara tentang sholat di dalam Al-Quran ayat apapun mesti memakai kalimah koma, tidak ada yang memakai fa'ala, walaupun wazannya koma itu memakai fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Niki pun dididik ilmu alat dereng pun sing ana pondok. Nggih, pun kados njenengan sing sepuh-sepuh sing suwek-suwek niku lho ya. Wis piye carane salate sok khusuk ngoten mawon. Wis gak usah kados anak-anak kita yang ada di tarbiyah pondok. Pun zaman sampean kali kula pun selesai. Sehingga di dalam surat Toha ayat 14 Allah katakan wa imis sholat lidzikri akim. Wa qala aidan Al-Baqarah 38 wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Arti di nopo Pak? Jenengan terima gak terima, malam hari ini saya katakan sholat iku hukume khusuk wajib. Titik. Terserah jenengan berontak monggo, sok nek ngaji gak usah ngundang alhamdulillah. Kula keras, bab ngeten iki keras. Sebab nopo? Kanjeng Nabi niku kalau dawuh tentang masalah sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Loh ini loh yang tidak kita perhatikan. Sholat sira kabeh seperti bagaimana kau melihat saya sholat, itu Rasulullah. Artinya kita jangan sampai hanya melihat dan meniru dan tabek secara syariahnya saja jasmani, jangan, sampai harus juga berpikir bagaimana keadaan rohaniah jenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun sewu nggih Mbah Yai niki kalem nek nyampekno kula sik nom sik 31 tahun. Diguyu mek kanca-kanca. Wis kersane Mbah Yai kula mawon ingkang keras. Biar generasi penerus itu betul-betul, mohon maaf, sesuai dengan tema jenengan kemerdekaan tadi. Terus piye carane? Satu jawabannya, alladzina yastami'unal qaula. Dengarkanlah ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya tentang tauhid, dengarkanlah. Niki artinya apa? Terimalah dan belajarlah ilmu tauhid. Titik. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu yang mendidik ruhaniah hati kita untuk bisa mengesahkan Allah ketika saat kita jasad melakukan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, murni dan tidak murni. Contoh sholat,
ghairu mahdhah, contoh kerja, bagaimana cara hati ini terpaut terus, hati ini ingat pada Allah. Iki abot ning isok dadi enteng nek oleh pitulungane Gusti pun titik. Pelajaran tauhid di dalam Al-Qur'an niku wonten sekawan tahap. Syariat thariqat, hakikat makrifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Dan ini wajib terlebih dahulu jenengan pelajari maqasidul a'dhamnya apa, maksudnya apa la ilaha illallah sampai la ilaha illa ana. Ning Quran tauhid papat niki. Dan niki Pak Bu jarang kita dengarkan. Padahal al ulama itu adalah pewaris para nabi. Mboten wonten hadise al kepala desau, al lurau warasatul, mboten wonten al ulama. Artinya para alim ulama diwajibkan untuk menyampaikan risalah Rasulullah di jalur dinit tauhid. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ai dinit tauhid. Sampeyan buka nangone tafsir Jalalain. Tauhid. Niki kedah. Sebab siapapun kita ketika sholat hati tidak ada landasan pondasi tauhid, apapun yang terjadi waktu sholat sampai mesti ingat selain. Padahal Allah katakan waqumu lillahi qanitin wa qala aidan wa aqimis sholat lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata untuk mengingat aku. Coba tolong tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap panjenengan sesepuh. Niki zamane sampun akhir. Umat kita harus dididik tauhid. Estu. Sebab yang kedua, ketika hati tidak berdidik dengan tauhid, nyun sewu Pak Bu, kita ning dunya niki penuh dengan ujian dan cobaan. Ketika kita diuji Allah musibah, diuji Allah perkara yang gak cocok, kira-kira ati sampean kali kula nelongso utawa mboten? Susah napa mboten? Susah. Tapi coba in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedikit saja panjenengan purun kembali kepada Allah, artinya menyadari bahwasanya di balik musibah itu ada sang penggerak satu-satunya, tidak ada lain kecuali Allah. Maka hati ini soyo suwe soyo anteng. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya berzikir hati akan menjadi damai. Niki Pak Bu. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan yang sangat baik ini, momen momen Maulid dan kemerdekaan Indonesia, kami memohon dengan sangat khususnya terhadap para tokoh supaya purun didik kami sebagai pengikut jenengan tentang tauhid, supaya ibadah kita itu belajar tambah baik. Ngeten Pak Bu, napa sih sebab jenengan kalih kula niki waktu ibadah kok lali dateng Allah? Niku semata-mata kita terhalang oleh nafsu. Yastahibbunal hayatad dunya. Nafsu niku selalu membikin
Hati sampai niki condong terhadap selain Allah, mencintai selain Allah. Lho niki lho persoalane. Niki persoalane. Sehingga kalau boleh saya katakan, mayoritas ruhaniah kita, jiwa kita masih dalam keadaan tidak baik-baik saja. Walaupun jasmaniah kita sudah dikatakan baik-baik saja, belum tentu ruhaniah kita sudah baik, belum tentu. Sebab ruhaniah ini baik manakala ukurannya itu masihkah kita ketipu oleh hawa nafsu atau sudah bebas dari tipuan nafsu. Jiwa yang sudah tidak tertipu oleh hawa nafsu, itulah hakikatnya kemerdekaan. Merdeka niku bukan berarti hanya kita bebas secara fisik dari penjajah. Bukan, iku syariate. Syariate. Kita merdeka ini secara fisik sesuai dengan undang-undang mulai tahun 45. Kita akan belajar sejarah apa sebabnya tahun 45 Indonesia merdeka itu tidak karena hadiah. Ternyata para masyarakat Nusantara niki mengadakan perlawanan terhadap penjajah. Bahasa ruhaniah adalah wajib bagi seorang muslim untuk merangi hawa nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Ingat, kita itu tidak aman dengan nafsu. Yang nafsu itu sesungguhnya mendorong hati kita untuk melalaikan Allah. Macam-macam. Lali iso uga sebab dunya brana sampen kali kula mewah saged. Lali sebab kita itu punya banyak pengikut saged uga. Lali bisa jadi kita karena punya status, pangkat, jabatan, kedudukan, saged uga. Saged. Lah pundi tandane kalau kita kedorong oleh nafsu dalam golongan yang kedua. Terus Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam Mingkol bin Rohib, ati sing condong menyang sakliyane Allah, ngaku-ngaku dalam hal sholat. Kalau hati kita itu mengakui bisanya muncul sholat sumber sangka kekuatan kita, nggih niki persoalane. Tadi sudah dikatakan la haula wala quwata illa billah. Bacanya kita bisa, Pak, artinya juga bisa, tapi ketika mengamalkan daripada la haula wala quwata illa billah ketika sholat dereng saged karena belum mengerti ilmu tauhid. Titik. Niki kebanyakan. Lain dengan golongan Mingkol bin Zahid kados Kanjeng Nabi Muhammad selalu merasa hadiri Allah sebagai sang penggerak. Tolong dibuka dalam surat Al-Isra ayat setunggal. Bagaimana teladan atau sikap baginda Rasul ketika Isra dan Mi'raj. Yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini adalah kalimah asra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Betul? Maha suci sapa Allah alladzi dat asra kang nglakokake
Dadi Kanjeng Nabi niku sebagai makhluk boten saged melampah oleh melampah sebab dilampahake Gusti niku setingkat Rasulullah tidak mau ngakoni kita sebagai umat isih ngaku-ngaku badan lah niki persoalannya. Terus bagaimana kita di dalam hati tidak merasa kita yang bisa, bahkan itu kita menetapkan semua sumber sangko Allah. Itu tadi pertama jenengan kedah belajar ilmu tauhid, kedua fayat tabiuna aksanahu kedah ngamalke jalake tentang maksud ilmu tauhid mulai dari syariat sampai dumugi makrifat. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Nek mlebu Islam ojo nanggung. Sekali lagi, nek mlebu Islam ojo nanggung. Artinya apa? Kesempurnaan agama Islam, inna dina indallahil Islam, ing mungguh Allah niki sampai dumugi pangkat makrifat. Bisa. La ilaha illallah mengajarkan kita mengenal tentang nama Allah. La ilaha illallah mengajarkan Allah itu dalam sifatnya. La ilaha illa anta mengenal kita kepada Allah dari sisi zatnya. La ilaha illa ana mengenal kita kepada Allah dalam sisi wujudnya. Loh, niki didikan Kanjeng Nabi. Didikan. Tapi yang kurasakan selama niki, mohon maaf kula niki nanti ngawula ning Malang Pak tahun 80. Dateng Mbah Yai Hayi Blembing Baitur Rahmah, tapi kula tabarukan namung 7 dina. Abah kula merintahake kula kengken rawuh dateng Mbah Hayi. Kula mriki tabarukan malah boten angsal mantuk sampai 7 dina kula dikengken baturi tamu Mbah. Ken baturi tamu, tapi angsale ilmu tambah kathah. Ono tamu mesti kan tangklet lah ngoten dah. Lah kula ngupe mawon. Dadi kula baturi nggih nyuguhne ngoten. Tahun 80. Namung 7 dinten. Bon. Sehingga kula niki nggih tiang Malang cuman 7 dina. Tapi kula yakin tatkala Allah iku nakdirna kula dulu tahun 80 teng Malang, kula yakin suatu saat kula nggih dirawuhke Gusti Allah dateng Malang. Nggih wekdal tahun kepengker niku pas holipun Mbah Yai kula diaturi ingkang tausiah di Cokro Gus Yahya. Lah niki sok Desember nggih teng Baitur Rahmah niku nek menawi Gusti Allah ngasih panjang umur tasik saged insyaallah. Masalahe Gusti Allah niku nek dawuh ning Quran tentang kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nek iku wis teko ya ora iso dindurke. Nek iku durung teko ya ora iso dijokke. Ikulah kematian. Bapak Ibu, sehingga dengan momen seperti ini kami menyarankan lebih-lebih terhadap mohon maaf para alim ulama supadoso didik umatnya itu tentang tauhid. Sampai ningali ning negara
Titik mawon kula nggih tiyang negara. Ngapunten. Nek ndelok ning berita kathah koruptor sing konangan. Lah nggih to? Lho. Empun disalahno langkung rumiyin. Jangan disalahkan terlebih dulu para koruptor itu. Nek menurut kula lho. Kita lihat hatinya di golongan mana? Mingkol bin Zahidin ataukah Mingkol bin Rohib? Kalau seseorang itu hatinya duduk Mingkol bin Zahidin, condong datang Allah setiap hari, setiap saat, sibuk jogo hatine, selalu ingat datang Allah, gak mungkin dia akan berani korupsi. Boten mungkin, karena setiap saat dan waktu beliau itu selalu sibuk hatinya menjaga bagaimana caranya tidak lalai datang Gusti Allah. Kalau Mingkol bin Rohibin condong terhadap dunya, wis niki boten jamin siapapun kita kalau jadi pejabat. Karena apa Pak? Kita hidup di dunia ini berbagai macam tuntutan. Bek murtabek, artinya kita jual beli. Bisnis kita memakai rumus, jikalau kita kulaan seket yo dodolane swidak minimal ngoten. Paham maksud kula nggih? Rumus yang seperti ini tidak masuk di dalam rumus karakter sifat teladan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu sifatnya rahmatan lil ngalamin, sebab hatinya dipenuhi oleh cahaya tauhid. Ini loh Pak Bu. Mula kalau angsal kula berpendapat, oleh karena tatanan ajaran tentang tauhid ini terkesan dijauhkan dari kita, akibatnya ya seperti itu. Kita sebagai pejabat membawa amanah, undang-undang niki boten saged menjalankan dengan benar. Estu niki, karena hati saya sebagai pejabat mesti condongi terhadap dunia. Jabatan itu ya dunia, pengaruh ya dunia, dipuja wong seneng iku ya dunia. Lha niki lho Pak persoalane. Disuruh ibadah bagaimanapun macemnya, mesti hati saya tidak akan bisa masuk teori Nabiullah Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Mboten saged menghadap terhadap wujudnya Allah, mboten saged. Sing saged sipate wujudnya Allah bagaimana? Lilladzi fataros samawati wal ardo. Hati kita akan menghadap, memandang, menyaksikan wujudnya isi langit lan wujudnya isine bumi. Padahal Qur'ane gak ngono. Qur'ane dikongkon madhep wajhiyah, wajah Allah. Loh niki lho Pak, tentang wajah Allah kalau tidak dibuka lewat ilmu tauhid boten saged, titik wis. Mula sangka iku estu biar negara Indonesia itu betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, harus pola pikir sistem pengajarannya diawali oleh para alim ulama untuk mencerminkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Nek ndak sampeyan delok mawon, tambah suwe gak tambah apik, tambah legrek. Lho tenang. Fair-fairan kula ngomong ya. Sak dunya niki lho hanya Indonesia yang mempunyai sumber daya alam terkaya. Cuman oleh karena petugas kita itu
tidak amanah. Nggih ngoten wau. Kula mboten suudon. Kajian ini sudah saya kaji di dalam Al-Qur'anul Qadim. Nusantara sebelum berdirinya Indonesia itu lahir dari kata Nusantara. Negara manapun tidak pernah bisa mengalahkan Nusantara. Coba kita ingat sejarah di belakang tahun sampai dereng menangi kali kula. Ana negara iku duwe pasukan sing gak iso dikalahno. Nek cara saiki Ya'juj wa Ma'juj. Ngapunten, Mongol. Negara barat gak ana sing ngalahno. Timur Tengah mboten enten sing ngalahno. Pada masanya dulu ketika melihat ada negara Nusantara, dikatakan Nusantara itu kerajaan-kerajaannya itu loh Pak, makmur, maunya menjajah. Tapi bagaimana kesimpulannya? Tebal musuh wong Nusantara. Sampai buka sejarah. Apa sebab? Karena wong Nusantara niki pada saat iku zamannya disebut zaman antara yono, antara wayah yono, ngilmu. Sing tak maksud ilmu ini adalah ilmu tauhid. Cuman wong Jawa gak iso ngomong tauhid, akhirnya ngomong sejatine ilmu. Wis, sallu ala Nabi Muhammad. Tak terus no titik ngoten mawon. Luwih jam 10. Ilmu tauhid inilah yang disandang para mbah buyut jenengan kali kula. Ilmu yang membahas masalah ruhaniyah hati, keadaan hati kepada Allah. Dimungsuhno jasmani, lodo Jepang sekutu. Bahkan Mongol, persenjataan jasmani luar biasa. Nusantara kalah, tapi ruhaniyahnya kuat. Akhirnya nopo Pak? Di dalam ruhani niku wonten ngilmu sing namini ngrogo sup. Gak iso didelok tapi sok ndelok. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Ya niku. Kono gak iso lihat kene, kene iso lihat kono. Ya mati dhisik kono. Niki juga pernah terjadi pada saat Kanjeng Nabi berdakwah tauhid di tengah-tengah kaum Quraisy ning Mekah. Beliau wonten dalem niki wis direncana dikepung cara pasukan elit-elit, tapi gak kena. Iling sejarah mau dibunuh beliau itu, tapi opo lolos. Wis nek tauhid dibalekno, la haula wala quwata lho ana kuno. Dalange sing gak trimo. Jadi pasukan masih kuat ya apa? Gusti Allah nurokno keturun gak ero Kanjeng Nabi lewat. Ibarat syariat ngon. Sami kali kakek-kakek kita Nusantara. Tengeri apa? Irunge pesek. Jadi sing perjuang dhisik iku irunge pesek. Yus kita, kakek kita. Ngapunten ingkang kathah. Duduk sing irunge mancung-mancung niku malah mungsuhi kita. Lho tenan. Ngapunten ingkang kathah, londo irunge mancung boten sampak londo ampun nggih, dibantu oleh sekutu yo sik kalah. Coba Bapak Ibu, nafsu ya ngono. Nafsu tahu kita, kita tidak tahu nafsu. Menang apa kalah awak dhewe? Yo kalah. Padahal Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208,
innahu lakum aduwwum mubin wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti ajak-ajak dorongane nafsu. Sebab apa? Li'annahu krono sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Lah jenengan kali kula kok gak nyoto nafsu iku, kok gak kenal sing ya apa iki? Ya kalah terus. Sampean kali kula salat ya tidak menghadap Allah, hati kita menghadap ingat dunia. Lho iki jadinya. Ayo dipikir. Bab awak dhewe ning donya niki mboten sak teruse. Mesti mati mboten. Kata Allah dalam surah Az-Zumar tadi, dawuh ngeten. Min qabli ayatiyakumul adzab, janganlah kau kembali sampai kematian itu datang. Janganlah kau bertauhid sampai kematian iki sudah datang. Jangan, artinya bertauhidlah kepada Allah sebelum datangnya kematian. Ngoten lho. Sebab jikalau itu tidak lekas kita laksanakan, ayat berikutnya Allah katakan tsumma la tunsarun, ruhaniyah ketika kita wa inna ilahi rajiun, itu tidak akan Allah beri pertolongan miturut ayat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 54. Monggo sampean tingali nek ana salahe sampean elingno kula. Pun kesimpulan ngeten, jikalau umat ini sudah dididik tentang ilmu tauhid, maka teladan Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab 21 akan muncul dalam hati jenengan. Pundi? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Liman kedue atine wong kana kang ana sapa man iku yarju, duweni karep, ati iki duwe karep Allah untuk mendekat dan bertemu Allah. Sehingga hati sampean ada keinginan, ana rasa rindu, ingin jumpa terhadap Allah. Boten selalu hati ingin sukses urusan dunia, tapi hati ada rasa rindu ingin jumpa dateng Gusti. Loh, inilah Pak, nanti jenengan ibadah tambah semangat. Loh estu. Wal yaumal akhirah, bertemu Allah ning alam akhirat. Saya berbahasa tauhid ketika membahas tentang alam akhirat itu tidak kita hanya menunggu besok setelah kiamat, mboten. Mohon maaf, secara tauhid alam akhirat ini sudah Allah jadikan. Buktinya dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtagi, raihlah, dapatkanlah fima ing dalam opo ataka kang wis nganugrahno ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Nganugrahne apa? Yaiku darul akhirah, panggonan akhirat. Artine ngeten, Pak. Wabtagiku fi'il amar, perintah. Apapun yang diperintahkan sebelum merintahno iku sudah disiapkan apa yang sudah Allah perintahnya. Contoh panitia son umbein kopine, kira-kira bahasa ngoten niku kopine pun ning meja apa dereng? Lho sampun, gak mungkin panitia son umbein kopine sementara durung godhog, mboten mungkin. Allah nggih ngoten, merintahkin jenengan wabtaghi fima ataqallah darul akhirah, berarti alam akhirat sudah disiapkan. Urusan kita tahu dan tidak tentang alam akhirat niku barometere ati wis ana didikan tauhid apa durung. Nek sampun mongko percaya alam akhirat itu adalah alam di mana ya ini niki nek kanggo wong umum dereng saged nrimo, Pak.
dereng saged. Contohnya Kanjeng Nabi surat Al-Isra, Isra Mi'raj ning Sidratul Muntaha Mustawa ketemu Allah. Berarti akhirati wis apa dereng? Sampun. Cuman bagaimana caranya jenengan kali kula bisa nderekake teladan Rasulullah. Terus ayat Al-Ahzab kuncinya wa dzakarallaha katsiran, perbanyak zikire, ilinge. Lho niki lho. Perbanyak ilinge. Lah sing tak maksud eling teng mriku adalah kesadaran. Dalam konteks apapun jenengan beribadah, hati harus merasakan hadirnya Allah sebagai sang penggerak dan tidak ngaku sumber daripada aktivitas itu dari kita, akan tetapi karena rahmati Gusti. Shallu ala Nabi Muhammad. Kesimpulan, jikalau jenengan ini sudah keluar dari kelalaian menuju ingat pada Allah, itulah kelahiran. Itulah kelahiran. Lahire jiwa dari keterburukan berupa selalu lalai pada Allah. Itu kelahiran. Bukan kelahiran, mohon maaf, secara fisik. Kita pada saat kelahiran itu saja ndak. Sing dimaksud kelahiran niki ati iki keluar dari kelalaian menuju ingat kepada Allah. Dalili sampai buka surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, mengapa hatinya selalu damai? Sebab bidzikrillah, karena hatinya selalu ingat datang Gusti Allah. Pun selesai Lailatul Istima sampun. Nek tak terusno biasa kula beto kitab sing kula kaji niku kitab tauhid, sumberi dari Al-Hikam, khusus jelasne tentang keadaan rohaniyah kita. Jadi sampun, tadi sengaja tidak saya maknani karena keterbatasan waktu. Oleh sebab itu saya mohon maaf jikalau ingin panjang waktu nih kula sampean kei waktu bahkan 3 jam niku kula seneng tambahan saged tanya jawab langsung. Oleh sebab pada malam hari ini kita terbatas, mohon maaf Bapak Ibu nggih. Jadi saya sebagai manusia biasa, manusia kasar sami kali jenengan ingat satu hal. Pertama, kita semua akan mati. Yang kedua, sudah siapkah kita jalan menuju pada Allah? Yang ketiga, amankah jiwa kita ketika saat itu datang? Satu hal yang menjawab semua persoalan ini di dalam surat Al-Isra ayat 77. Tolong niki sebagai kesimpulan. Al-Isra 77. Al-Isra 72, mohon maaf. Allah dawuh ngeten. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa mata hatinya saat di dunia ini buta kepada Allah, artinya lalai, niku Allah ya, selalu lalai. Fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun juga buta. Wa adhallu sabila, dan jalannya lebih tersesat. Naudzubillah. Saiki jasmani mawon, mata jasmani kita kalau melek ketinggal jalan lan sak piturute. Cobi jenengan mengke mantuk merem, saged nyampe omah mboten. Sami ruh ketika wa inna ilahi rajiun,
Nggih ngoten niku. Matanya ruh disebut ainul basirah, matanya jasad disebut ainul basariyah. Mata jasad untuk menyaksikan, melihat wujudnya makhluk kabeh, tapi mata hati untuk menyaksikan ananing Allah. Kalau kita masih buta, itu tadi jawabannya. Mohon ayo diangen-angen, kita sampun sepuh, kita yo tidak akan hidup di dunia terus, berarti kita wajib dandani ibadah, wajib menteladani Kanjeng Rasul, tidak hanya secara syar'i saja, akan tetapi juga secara hakiki. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk panitia niki dibuka tanya jawab mboten? Mboten. Panitia kula manut oleh karena waktune pun 10:30 niki. Kula manut panitia mawon. Nek panitiane buka tanya jawab nggih monggo, nek orang nggih monggo kula nderek mawon. Pundi ta panitiane pundi? Das pundi? Oh ngaten. Das pundi Pak Panitia, kula nderek mawon. Pertanyaannya biasanya tentang masalah ibadah. Oh ngaten. Niki wonten oke diparingi cuman 2 pertanyaan mawon. Ngoten. Monggo menawi wonten sintangklet ngajeng mawon dan mic-nya monggo Pak Eni kok. Mike nyuwun sewu Bapak operator nyuwun tulung. Nggih. Nika Pak E wonten sintangklet. Nyuwun sewu kadek mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ngapunten Gus saderengipun kula badhe nyokehaken pemahaman kawula ingkang sepisan babagan surga. Surga secara hakiki. Nah, ternyata di Quran itu kalau nggak salah di surat Ar-Ra'd bahwa surga yang diterangkan di Quran itu yang katanya jannah terus ada air sungai mengalir di bawahnya, itu ternyata hanya perumpamaan. Nah, secara hakiki itu juga diterangkan di surat As-Sajdah mungkin bahwa tidak seorang pun manusia yang tahu seperti itu. Juga dikaitkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa hakikatul jannah mala ainun ra'at wala khutulun samiat wala khutulun fi qabil basarin. Nah, kalau terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, apakah benar bahwa hakikat surga itu adalah ya Allah itu sendiri sesuai dengan ilmu tauhid itu? Ini kan ingkang sepisan Gus nggih. Ingkang angka kalih babagan ilmu tauhid kula menika nate dipun ajari dasar inggih menika etikot 50 tapi mutakat 50. Nggih. Nah, ternyata akhir-akhir ini saya itu mendengar tauhid itu ada yang namanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan menika korelasinya kados pundi Gus? Mekaten. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah al-jannatu niku keterangan pandang sudut baik di dalam syar'i, pandang sudutnya juga tidak sama dengan pandang hakiki. Pandang syar'i niku ibaratnya nggih blegere. Ngerti bleger nggih? Jadi ning kono eneng
tahtihal anhar, nisoriku ada sungai yang mengalir. Wis pokoknya penak-penak tok. Siji tempat yang tidak mengenal kata susah. Niku secara syar'i, bon. Maklum. Sami jenengan kali kula secara syar'i sing ngaji sapa? Klakson. Nami kula mukhlason ana sing nyeluk klakson. Klakson iku bele motor. Nggih, mboten napa-napa. Klakson sing iso ngaji. Lah ngoten ya. Wis, iku secara syar'i gak salah. Tapi jikalau kita mandang secara hakiki berarti pandangan mata hati, tadi pandangan mata jasmani. Siapa di balik kita? Sing isok ngobahno kita, muncul suara kalam, muncul pendengaran sama basor. Siapa? Allah toh. Kalau mata hati memandang secara hakiki niku Pak, jelas iku sumber ilmu bukan dari klason tapi dari Allah. Karena hati menyaksikan Allahnya. Ingat di dalam Al-Hikam pasal 15 sampai 24 kalau enggak salah atau 14 sampai 25 itu menjelaskan siapa sesungguhnya di balik makhluk semuanya itu. Jawabannya hanyalah Allah. Niku kalau sudah bertauhid. Pun. Terus bagaimana pandangan hakiki tentang surga? Betul sing jenengan sampaikan, yang tahu cuman Allah. Yang Rasulullah ikut dawuh tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu, istilahnya enggak isok dipandang dengan mata, didengar oleh telinga dan lain sebagainya. Mahua sing dimaksud iku apa? Nyun sewu. Jenengan ketika sholat begini atau aktivitas apapun, kok betul-betul hati ini wajah tu wajia posisinya menghadap betul pada Allah, hati sampean iku coro tenangi bahagiane ora isok tidak bisa dipadakno dengan kenikmatan apa yang ada di dunia, yaitu jannah. Bantah, terserah. Wonten takrifnya al jannah iku ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mengenal kata gelisah, resah, susah, bahkan takut ora, karena posisinya itu jiwanya sudah ing hadire Allah. Wis niki mboten saged digambarno dengan suatu apapun lho Pak nggih. Lah ini bisa jenengan dapatkan siji sampean kudu ngalami makom muraqabah, makom fana, makom makrifat, baru saged ketemu. Bon, itu yang pertama. Yang kedua tentang tauhid. Aqaid 50 niku membahas tentang sifat wajib mokhal jaisi Allah dan Rasul. Lah satu sisi kok ono sing tauhid asma, tauhid af'al, tauhid rububiyah, ngeten niku pengembangan. Jenengan kalau sudah paham aqaid 50 meliputi dari sifat wajib ada 20 di poro papat, nafsiyah salbiyah ma'ani maknawiyah, terus ditambah sing 20 maneh itu adalah apa sifat mokhal, yang siji adalah sifat jaiz, kemudian dijumlah ditambah ambek sifat wajib bagi Rasul mokhal jaiznya ketemu 50.
nanti jenengan iko laku tauhid asma, mengesahkan Allah di dalam isim nama, berarti harus paham la ilaha illallah. Terus ngelampai tauhid sifat, mengesahkan Allah dalam sifatnya, berarti la ilaha illallah thoriqah dikiri sir nek wau syariat jahar. Naik ke zatnya, sampean mengesahkan Allah di dalam zatnya atau af'alnya niku lungguh tauhid la ilaha illa anta dikiri sirul asror. Terus sampai terakhir la ilaha illa ana, ngebabno masalah wujud Allah, tauhid la ilaha illa ana iki diterangno di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 juga sebagai puncak daripada tauhid, yaitu makrifat dateng Gusti Allah. Kok kelihatannya wangel ngono sing son, mboten, kudu apa tahap demi tahap, nggal didik. Gak cukup sedina rong dina nek komplit. Biasane ku lho Pak, biasane didik mulai dasar niki paling tidak sekitar 15 dina lah, teng mriku baru selesai. Makanya kula ning pondok niku setiap Ramadan awal mesti kula didik. Jenengan nek kersa setiap Ramadan mriko, kemarin niku paling 2000 peserta. Ngoten niku mboten kula kengken nggawa apa-apa, pun tak siapi buka sahuri sampun, sampean budal dhewe gratis. Nek kersa kemarin kurang lebih 2000 peserta, berbagai wilayah luar Jawa. Ngoten kuwi nek kersa niki biasae sing sepuh-sepuh. Nggih nek sing nem-nem ngeten iki dereng mikir ndugi mriku, krana durung ngambu lemah. Makane wis biasa kok sik tuwek-tuwek son sing ngaji son, ya krana wis ambu lemah. Wis biasa. Nek sik nom-nom luar biasa. Nek sik tuwek-tuwek biasa. Pun. Dadi niku Pak. Dadi niku mengke tauhid untuk mengesahkan dalam sifat, dalam zat, dalam af'al, dalam asma, wujud. Nggih niku pengembangan dari aqaid 50 mekaten. Satu kali lagi mungkin Ibu, kita kasih kesempatan Ibu. Nah, niko Ibu jalar sampun, sekarang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya jamaah dari Pakis Tegal Pasangan. Yang saya pertanyakan Gus, sebenarnya tadi sudah disinggung yang ada di surat Al-Kahfi, yaitu yang bunyinya qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi. Ternyata tadi sudah diterangkan seperti contohnya negara Mongolia tadi. Sekarang yang saya pertanyakan lagi Gus Yai, di dalam khalwat saya pernah bertemu Gus Yai dan saya mencium tangannya. Walaupun saya masih belum bisa usul, tapi saya yakin suatu saat nanti pasti Allah akan memberikan saya waktu untuk usul. Saya mohon restunya Gus Yai untuk melanjutkan khalwat saya. Dan satu lagi,
ini di luar tema ya. Saya pernah mendengarkan salah satu ustadz yang katanya wong wedok iku swarga nunut neraka katut. Apa betul itu Gus Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Al-Kahfi 100 tentang kholwat. Kholwat iku napa to? Yakfur bitauhid wa yu'min billah. Ati ninggalno iman selain Allah dalam rangka ati mengesakan Allah. Niku kholwat. Hati yang tadinya kita golongan mingkol bin rohib, condong terhadap dunia, kita bangkit revolusi dalam rangka menuju mingkol bin zahid, condong hanya pada Allah. Berarti ini disebut kholwat atau bahasa Rasulullah mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Wis. Di situ Allah menegaskan di dalam surah tersebut, barang siapa yang menginginkan bertemu Tuhannya, syaratnya nek mitut ayat di situ ada 2. Niki kita sudah belajar tauhid, sudah. Tinggal melakukan kholwat. Tujuannya untuk mendekat dan bertemu Allah. Falyamal amalan sholihan, yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan hati di mata Allah harus baik. Kalau jasad sudah ditata di dalam hukum syariat tadi. Saiki ruhaniyah. Bagaimana ruhaniyah dikatakan berbuat yang baik, soleh di mata Allah? Selalu hati ingat datang Gusti lho niku, selalu tawajuh terhadapnya, selalu sadar. Artinya apa? Mungkin sing nanti masuk di thariqah ada pelajaran wukuf qalbi. Mohon maaf Mbak Yai, di dalam wukuf qalbi niku wonten pelajaran untuk hati ini mengosongkan perkara urusan dunya. Wukuf iku jenengan iku mandek, qalbi kang bangsa ati. Artinya hati tidak boleh membahas selain Allah. Meneng di dalam diamnya hati terkait masalah urusan dunia, hati hanya satu yang dilakukan. Apa? Merasakan hadiri Allah sebagai satu-satunya pelaku sang penggerak. Sebab jikalau Allah tidak menggerakkan kita, tidak bersama kita, nggak mungkin jenengan bisa rawuh di sini, nggak mungkin bisa berdiri rukuk sujud duduk, betul mungkin. Ingat, huwa ma'akum wa aina ma kuntum. Dia itu selalu bersama panjenengan dimanapun panjenengan berada. Allah itu di situ. Cuman kita yang lalai. Makanya Allah mengingatkan, fadhkuruni azkurkum. Jikalau kau ingat aku ingat padamu. Artinya jenengan ini nyadari kalau semua itu dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti makhluk kita tidak bisa apa-apa. Baru Allah selalu menghendaki menjaga hati sampean dalam ingat selalu terhadapnya. Duh, inilah falyamal amalan sholihan.
Kalau perbuatan rohania ini sudah bagus, maka syarat yang kedua otomatis ikut. Wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Janganlah kau menyekutukan Allah. Janganlah di dalam hatimu ada selain Allah ketika jenengan iki beribadah. Otomatis niku akan ngikut. Baru dikatakan bertemu Allah. Min alamatihi lah pundi setengah saking tondo alamati kalau jenengan iki sudah dikatakan bertemu Allah dalam ibadah. Pertama, la yarawna li anfusihim say'an. Ati sampeyan iku wis gak ana ngaku-ngaku makhluk sing iso ngelakoni. Bal yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Balik di dalam hati sampean iki bergemuruh satu keyakinan semuanya sebagai sumber penggerak itu dari Allah Subhanahu. Ya ini namanya ihsan pun. Yang kedua, terkait masalah surga nunut neraka betul apa ndak niku ya terserah jenengan. Saya tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Artinya ngeten, kalau sing sampean maksud makhluk itu suami, makhluk lo ya, makhluk, kulone angsal jawab boten. Sebab ayat Allah dawuh, malakum dzarrau wala naf'an. Si A iku enggak iso nulungi si B. Bagaimana mungkin si A bisa menolong si B sementara si A menolong dirinya tidak bi? Karena pertolongan yang ada pada saat itu datangnya hanya dari Allah. Nyun sewu, kalau sampai mandang suami itu adalah dibalik suami siapa, misalnya ya toh, otomatis penyaksian sampean hanya Allah. Boleh. Berarti kesimpulannya sebetulnya yang bisa menolong cuman Allah. Sampai mlebu surga ya karena rahmati Allah. Sampai dilebokno neraka ya karena Allah. Lewat adabe Allah. Kalau bahasa surga nunut neraka katut. Nek pandangan kalau suami itu makhluk, saya berpendapat dari pandangan tauhid boten. Wonten niki langsung Kanjeng Nabi. Boten suami, langsung Kanjeng Nabi. Tolong dibuka tentang syafaat dalam surah Az-Zumar ayat 44. Gusti Allah dawuh ngeten. Wis kalau enggak salah Az-Zumar atau Al-Qasas ayatnya 44. Ngeten dawuh. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul dawuhna sira Muhammad, niki sing dawuh Kanjeng Nabi akhirnya tentang syafaat. Lillahi iku tetep keduwe Allah. Berarti minimal nahune amriti. Maksimal alfiyah sampun. As-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad, akhirnya Kanjeng Nabi dawuh terhadap kita sebagai umat. Sesungguhnya syafaat itu milik Allah. Menurut ayat ini loh Pak Bu ya. Saya tidak bicara makalah lain, enggak. Saya bicara menurut ayat ini. Sarahnya juga begitu. Lillahi ku tetep kedue Allah apa as-syafaatu utawi pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Semua pertolongan itu milik
Allah. Disederhanakan di dalam hukum syariat, dititipke Kanjeng Nabi, diwehke jenengan. Lho ngoten lho niku. Saged dipahami nggih? Mengapa yang dipilih Kanjeng Nabi dipilih untuk dititipi syafaate Allah? Karena beliau itu mohon maaf tauhidnya murni puncak seperti halnya kakeknya beliau Nabiullah Ibrahim. Nyun sewu, ada 4 nabi, 4 rasul yang menyandang sertifikat yang sertifikat itu nggak boleh dibawa siapapun. 4, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Niki wonten status utawi sertifikat yang tidak boleh dimiliki siapapun. Sertifikat Kanjeng Nabi kakek gak wani nyandang boten. Napa sertifikat Kanjeng Nabi? Habibullah. Niki hanya pada Kanjeng Nabi. Mungkin dilihat di berjanji, kita berjanji ada. Yun sewu, mengapa dikatakan Habibullah? Karena beliau itu olehnya menyampaikan risalah terhadap umat niki ora wedi apa. Sekalipun resikonya di situ mau dibantai oleh kaum kafir Quraisy, walau karihal kafirun, tetap beliau sampaikan baik secara syariah maupun hakikiyah. Nabi Isa Rauhullah, alasannya sebabnya beliau itu tidak pakai bapak, lahirin ning dunya tanpa bapak kados jenengan kalih kula. Yang ketiga adalah Nabi Musa kalamullah. Niki napa? Beliau itu salah satu rasul dan nabi sing langsung bicara dengan Allah. Terakhir adalah Khalilullah, Nabiullah Ibrahim. Mengapa dikatakan Khalilullah? Karena beliau berani memenggal berhala-berhala secara syar'i, walaupun resikonya dibakar oleh raja sinten niku Namrud. Loh. Keempat, sertifikat ini nggak boleh dimiliki siapapun, nggak boleh. Ahli bait beliau Kanjeng Nabi pun tidak boleh, bahkan duriyahnya pun tidak boleh. Nyandang Habib itu nggak boleh. Mohon maaf loh nggih, mohon maaf, saya tidak ikut-ikut di situ ndak. Cuman saya menjelaskan aja. Jadi kula kalih jamaah ning omah wis mulai hari ini jangan panggil siapa Habib. Celuk cah, nek luwih tuwek mbah dan lain sebagainya. Karena ini biar kita gak suul adab dateng Kanjeng. Wis terserah jenengan, kula boten mempengaruhi, gak terserah. Sebab Habibullah iku hanya Rasulullah, dan berikan teladan hanya satu. Hati harus condong terus terhadap Allah, tidak condong terhadap dunia, majek-majek dan lain sebagainya. Wis titik. Pun mboten kula bermaksud nyenggol, mboten, saya ngelurusno apa sing dadi teladane Kanjeng Nabi. Intine di dalam kitab Kauniyah, nek pancen iki pelem gadung, pelem ya, mesti rutuhe ndugi wit gadung.
dan pelem gadung, gak mungkin woro-woro aku anake wit gadung, mboten. Mboten. Dengan sendirinya orang tahu lewat rasa sifat kelakuane kaya pelem gadung. Ana wit pelem jarot, aku anake wit gadung. Ojo percaya. Mergae rasane gak kaya gadung. Wis paham nggih? Pun ngoten mawon. Pun kathah-kathah kula sanjang. Kula bukan ahli tesis, bukan ahli nasab, cuman kula ngecoki dawuhe para sepuh. Tahun 80 niku kula niku didhawuhi para sepuh ngeten. Suk ya, thariqah iki diacak-acak. Terjadi. Tujuane thariqah pada tahun 80 ke bawah niku litaqarrubillah waliqaihi. Dedek atine jamaah iku supaya ana kecondongan marek lan ketemu Gusti. Loh, setingkat Kanjeng Nabi ae dawuh yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku teko ning bumi iki gak ngongkon awakmu untuk mujo nyembah nang aku, terus Kanjeng Nabi mboten, tapi tak kongkon nyembah sapa sing tak sembah, ilahukum ilahu wahid, itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Lah niki kudu tauhid dibuka baru paham. Pun ngoten mawon. Mugi-mugi dadi ilmu nang manfaat. Barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Allahumma ja'alna ya Allah wa ilaihi min ahli suhudika wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wa dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi